Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Elvarian Pratama SPDI, Guru PAI SMP Negeri 17 Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka kelas 7 bab 3 dengan judul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan makna sholat. Secara bahasa, sholat dapat diartikan sebagai doa dan doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berikut ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238. Kemudian dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Selanjutnya kita akan masuk ke makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Menurut istilah, zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari perintah berzikir adalah agar terhindar dari kesombongan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Cara berzikir dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan ucapan, yang ketiga zikir dengan perbuatan. Bagaimana sih cara ketiganya? Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW
yang artinya orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Selanjutnya, apa sih hikmah melaksanakan sholat dan zikir? Hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Dan yang ketiga, kedamaian, keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang ketiga, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.